Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Azahi dengan NIM 2200003049 dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi alam semesta bagi manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam itu sendiri, alam semesta adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ini mencakup langit, bumi, dan seisinya. Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah SWT. Itu terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Aspek ajaran Islam yang itu ada 4. Yang pertama adalah akidah atau akar. Yang kedua itu adalah ibadah atau batang. Yang ketiga itu akhlak atau buah. Yang terakhir itu muamalah atau manfaat. Yang saya akan menjelaskan tentang akar atau akidah. Akar ini adalah bagian terpenting dalam sebuah pohon. Akar ini tanpa sebuah akar, itu pohon tidak akan bisa berdiri tegak dan tidak akan bisa menghasilkan buah. Begitu pula dengan akhlak. Jadi akhlak itu adalah kayak yang itu adalah hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh umat Islam. Yang kedua itu adalah batang atau ibadah hasanah. Batang adalah bagian pohon yang menopang daun dan buah. Batang juga berfungsi untuk menyalurkan air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian pohon. Begitu pula dengan ibadah. Ibadah itu adalah sarana bagi seorang muslim untuk menyalurkan keimanannya dan meningkatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah buah. Buah adalah hasil dari pertumbuhan dan perkembangan pohon. Buah yang baik adalah hasil dari perawatan yang baik terhadap pohon. Begitu juga dengan akhlak. Akhlak yang mulia itu hasil dari keimanan yang kuat dan ibadah yang konsisten. Jadi kalau misalnya aku mau memiliki akhlak yang baik, itu aku harus ibadahnya terus konsisten. Kayak misalnya sekarang sholat 5 waktu, besoknya juga harus sholat 5 waktu juga, nggak bisa yang sholatnya itu bolong-bolong. Yang terakhir itu adalah manfaat atau muamalah. Manfaat dari pohon ini yaitu buah yang dapat dinikmati oleh manusia. Sama halnya dengan muamalah. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera itu harus dilandaskan dengan muamalah. Yang prinsip manusia terhadap alam itu ada 3. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Manusia memiliki tanggung jawab yang baik terhadap alam semesta seluruhnya dan integritas maupun terhadap keberadaan dan kelestariannya. Jadi aku sebagai manusia itu harus benar-benar menjaga ataupun merawat atau melestarikan terhadap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Yang kedua adalah prinsip solidaritas. Manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Lebih dari itu, perspektif ekosentrisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lain di alam ini. Yang ketiga adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Apabila sudah tertanam prinsip ini pada setiap hati manusia, maka pastilah yang ada hanya rasa untuk mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya. Kesimpulannya, jadi fungsi alam semesta bagi manusia dalam pandangan Islam itu kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus benar-benar melestarikan dan merawat alam semesta ini yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.